Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, selamat datang di Sifa Podcast dengan aku Dinda Dan aku Brina, yang akan menemani kamu selama 10 menit ke depan dalam acara RDFPN Ramadan di Fakultas Pertanian UGM. kita udah masuk minggu kedua puasa ya, cepet banget loh. Iya, cepet banget ya. Sedangkan bulan ini tuh dinanti-nanti karena bulan Ramadan itu jadi momen yang berharga dan pas banget buat memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan ibadah itu nggak hanya tentang hubungan kita dengan Allah loh Brin, tapi benar. juga hubungan kita dengan manusia ya, atau yang biasa disebut dengan hablum minannas gitu. Iya. Dan dalam berinteraksi dengan manusia, kita tuh harus jadi pribadi yang berakhlak. Nah, benar banget Din. Persoalan akhlak ini emang gak bisa dilepaskan waktu kita interaksi sama manusia. Kita selama ini dari SD kita udah familiar banget sama yang namanya akhlak tuh. Dari TK malah. Malahan, iya dari TK. Sekarang gini deh, menurut kamu akhlak itu apa sih Din? Kalau menurut aku ya, simpelnya gini, akhlak itu adalah perilaku atau tingkah laku. Atau luasnya gini deh, akhlak adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sadar dan berasal dari dorongan dalam diri manusia itu sendiri gitu Brin. Dan akhlak itu nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi melekat banget gitu ya? Iya, jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita perbuat ke orang lain, nah itulah yang disebut dengan akhlak gitu. Aku juga pernah dengar nih Din dari Buya Yahya. Gimana itu? Akhlak itu adalah pancaran hati ya. Pancaran hati gimana maksudnya? Jadi gini, aku kasih contoh yang simple aja ya menurut versi aku. Ini kan kita lagi gencar-gencarnya bukber nih. Nah, kita bukber sama teman SD, teman SMP. Dan itu jangankan waktu kita udah berangkat, dari kita pakai baju doang aja kita udah excited banget karena kita saking kangennya sama teman kita. Dan nanti outputnya waktu kita ketemu sama teman tuh jadinya Masya Allah kita lama banget gak ketemu. Kayak kangen banget kangen gitu. banget itu kan natural dari hati gitu. Jadi inti dari pancaran hati itu sendiri adalah ya kalau orang itu hatinya baik, insya Allah dia nanti akhlaknya juga akan mengikuti baik juga. Nah kalau selama ini nih Brin, selama kita diajarkan di sekolah, di pendidikan formal ya Brin, akhlak itu diterapinya hanya sebatas di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah gitu. Sedangkan kalau menurut aku ya, sekarang itu zamannya udah berkembang, udah nggak lagi terbatas di ruang dan waktu. Dan kita udah masuk di era digital, semua serba digital gitu. Termasuk kehidupan kita nih lebih banyak dihabiskan di media sosial. Nah, karena itu akhlak itu juga perlu kita aplikasiin di media sosial, di mana medsos itu udah kayak kehidupan kita sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam bermedsos itu kita harus ingat, ketikan itu sama dengan lisan. Jadi kalau ada postingan yang sekiranya bikin perasaan kita tersinggung, baik itu menyinggung diri kita pribadi atau menyinggung agama kita, ya kita kalau mau komen itu tetap ada aturannya. Kalau kita mau speak up tentang agama, itu ya kita harus punya dalil yang bisa dijadiin pedoman atau bukti dari ucapan kita. Bener banget, jangan-jangan komentar kita nanti hanya berasal dari nafsu kita gitu Brin, tanpa adanya dalil gitu. Atau kalau kita mau cari amannya aja nih, kita bisa kok ngingetin secara private lewat DM aja, kan itu termasuk mengingatkan secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita nggak mempermalukan orang itu. Aku pernah dengar tuh Brin nasihat itu dari Imam Syafi'i yang berkata bahwa kalau kita mengingatkan seseorang di umum atau di publik itu sama aja dengan mempermalukannya. Nah berarti dari yang kamu sebutin tadi nih Brin, mulai dari jaga ketikan, ngingetin di DM, dan kalau ngingetin itu harus pakai dalil gitu, itu termasuk dalam hal-hal yang penting gitu Brin untuk dilakukan. Nah kenapa penting? Karena menurut aku nih Brin, hal itu berguna banget buat diri kita. Karena dengan kita menjaga akhlak kita di media sosial ya, otomatis kita akan terhindar dari masalah yang muncul dari ketikan kita. Iya benar. Dan kita juga jadi terhindar dari ketikan-ketikan yang sebenarnya nggak perlu untuk kita ketik gitu Brin. Dan jadi bisa jauhin kita dari kemaksiatan juga. Otomatis dengan nggak adanya masalah dan nggak adanya insya Allah ya nggak ada kemaksiatan gitu, hidup kita akan jadi lebih tenang. Ya. Selain manfaat buat diri sendiri, itu juga kalau menurut aku lebih juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kan namanya orang pasti terikat sama yang namanya instansi nih. Iya benar. Misalnya kita anak SMA, kan ada keterikatan sama sekolahan. Nah, jadi kalau kita bertingkah di luar gitu pasti kan ke bawah itu nama sekolahnya jadi ikutan jelek gitu. Atau yang paling simpel aja nih, keluarga. Nah, kalau kita akhlaknya jelek, pasti kan ditanya orang tuanya siapa sih? Nah, kayak gitu. Anaknya gini sih. Nah, gitu. Yang paling penting nih, itu akhlak kita itu kan mencerminkan bagaimana agama kita mengajarkan. Nah, kan orang lain kalau lihat
agama ini tuh ya tergantung penganutnya, gimana akhlaknya, gimana tingkahnya gitu. Ngomongin tentang pandangan buruk orang tentang Islam nih, Brin. Aku pernah dengar kalimat dari Syekh Muhammad Abduh gitu ya. Beliau berkata bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasanya cahaya Islam yang terang benderang itu, ajaran Islam yang paripurna, yang sempurna itu terhalang, terhijab itu bukan oleh mereka yang mengatakan bahwa agama kita radikal, ekstrem gitu. Justru terhalang oleh sikap Muslim itu sendiri. Malahan ya. Iya, ini kan jadi ironi banget yang buat kita tuh seharusnya sebagai pemuda, sebagai generasi milenial dan generasi Z itu harus lebih peduli terhadap hal-hal yang seperti ini dan harus mulai memperbaiki akhlak kita agar nggak menyimpang jauh dari ajaran agama kita gitu. Tapi kita sebagai generasi milenial tuh juga bisa loh ikut berpartisipasi menyebarkan ajaran Islam. Nggak harus dengan cara yang susah. Kalau kita mau dakwah kan terlalu berat kan ya, pakai pengajian kayak gitu lah. Kan kita kan mainnya di sosmed nih. Ya bisa dong kita dakwah lewat sosmed. Kita ingetin teman-teman sesama muslim lewat sosmed. Nah, yang penting dengan bahasa yang halus dan tidak terkesan menggurui. Yang penting kan apa yang pengen kita sampaikan itu terserap dengan baik kan ya. Oh iya benar banget. Dan kita juga bisa loh manfaatin fitur yang namanya story Snapgram gitu ya, dengan membagikan postingan-postingan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua gitu, yang bisa menjadikan kita semua itu lebih positif, lebih punya akhlak yang mulia gitu, Brin. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan sih orang itu lihat snap kita terus ternyata dia termotivasi gitu kan, sangat bermanfaat. Iya, dan itu juga bisa jadi ladang pahala buat kita, Brin. Iya, benar. Dan aku juga pernah dengar nih, Brin. Ini jadi motivasi buat kita semua ya, bahwasanya kalau ningkatin akhlak itu pahalanya nggak main-main gitu, Brin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi gitu, bahwasanya tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Oh, Masya Allah, besar banget ya pengaruhnya sama timbangan amal kita. Iya, bener, Aku jadi kayak banget. lebih termotivasi gitu loh buat memperbaiki akhlak. Iya, terutama di bulan Ramadan yang suci ini ya. Momen yang pas banget kan ya. Keren banget ya, kita ngobrol bentar gini doang aja udah bisa nambahin wawasan-wawasan baru dan juga dapat motivasi yang bisa nge-recharge iman kita. Iya. Jadi kita bisa memperbaiki akhlak dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan kan? lebih termotivasi pastinya. Buat sobat muslim, mungkin kita sharing hari ini segitu dulu kali ya. Iya. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa diserap manfaatnya. Iya, diambil yang baiknya dan semoga bisa memotivasi kita semua gitu ya. Oke, sekian dari kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.